Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Presyono dari kelas SB dengan NIM 222021040. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab soal-soal di dalam mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah yang diampu oleh Bapak Labib Nugraha MSI, yang dimana di dalam soal UTS tersebut ada 3 soal, yang 3 soalnya itu di dalam menjawab satu soalnya, satu soal itu 3 menit. Jadi kalau di total 3 soal itu ada 9 menit. Nah, jadi ketika video ini dibuat, kalau durasinya lebih dari 9 menit mohon dimaklumi ya. Yang pertama, soal yang pertama yaitu dalam praktik bisnis penyusunan kontrak merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar hukum hubungan antara para pihak. Dalam konteks bisnis syariah, penyusunan kontrak tidak hanya memperhatikan aspek legal formal semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam dalam menyusun sebuah kontrak. Sebagai seorang kontrak drafter, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kontrak, terlebih kontrak syariah? Jelaskan. Nah, di dalam soal yang pertama, ketika menjadi seorang kontrak drafter, dalam menyusun sebuah kontrak, terutama kontrak syariah, ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi atau diperhatikan agar kontrak tersebut sah, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta hukum positif. Jadi ada beberapa hal umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kontrak. Yang pertama itu identifikasi para pihak dengan jelas. Maksudnya itu identitas para pihak pembuat kontrak, yaitu kedua belah pihak, itu harus jelas, baik itu jelas nama, identitas pribadi, alamat, dan status hukum para pihak itu harus jelas ya. Selanjutnya, hak dan kewajiban para pihak. Di dalam klausul mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara detail, termasuk jaminan, kompensasi, dan tanggung jawab. Perlu dijelaskan kembali kepada para pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut. Kita sebagai kontrak drafter harus menggarisbawahi atau diperhatikan kembali di dalam membuat kontrak itu ada jaminan-jaminannya, ada kompensasi dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu jangka waktu dan mekanisme pemutusan kontrak. Perlu ditetapkan kontrak itu durasinya sampai kapan, prosedur pemutusan kontrak itu seperti apa, biar ada kepastian hukum jika kontrak itu harus diakhiri atau selesai. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang jelas. Jadi di dalam penyusunan kontrak itu gunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak multitafsir, dan harus menggunakan bahasa-bahasa yang jelas, tidak ambigu, gunanya untuk menghindari kesalahpahaman di dalam kemudian hari setelah pembuatan kontrak. Selanjutnya itu penguasaan aspek bisnis kontrak. Dalam pembuatan kontrak,
para pihak harus memahami karakteristik dan resiko bisnis yang telah disepakati, objek kontrak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi kedua belah pihak itu harus memahami karakteristik dan resiko bisnis yang telah disepakati kedua belah pihak untuk bisa saling menerima resiko bisnisnya. Selanjutnya itu adalah analisa dan revisi kontrak. Di dalam penyusunan kontrak, kita harus melakukan kajian mendalam terhadap rancangan kontrak tersebut untuk memastikan terpenuhnya syariat Islam agar kontrak tersebut sah menurut hukum Islam dan hukum positif dan perlindungan hukum bagi para pihak. Selanjutnya itu memenuhi rukun syarat sah akad syariah. Jadi kita sebagai kontraktor harus memenuhi rukun akad seperti adanya pihak yang berakad atau al-akid, ijab dan kabul atau penawaran dan penerimaan, serta objek akad yang halal dan jelas. Jadi ketika kita membuat kontrak itu objeknya harus jelas dan yang paling utama itu halal. Selanjutnya itu keabsahan menurut hukum Islam. Kontrak harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, yaitu bunga, gharar, ketidakpastian, maisir, perjudian. Jadi kita harus menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya itu prinsip transparansi dan keterbukaan. Di dalam membuat kontrak itu harus ada keterbukaan atau transparansi terkait akad yang diungkapkan, itu harus secara jujur dan keterbukaan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terjadi penipuan. Jadi harus diperhatikan ya. Selanjutnya itu prinsip keadilan dan keseimbangan. Kontrak itu harus adil. Adil itu memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Jadi di dalam membuat kontrak itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Yang selanjutnya itu asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan. Jadi para pihak itu harus melakukan akad secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa tekanan, dengan kesepakatan yang jelas dan dari kedua belah pihak tersebut harus ridho. Selanjutnya itu pembagian resiko yang adil seperti yang tadi saya sebutkan, harus adil. Resikonya itu harus adil. Kalau resiko ya kedua belah pihak tersebut harus ada resiko yang adil sesuai prinsip syariah, tidak dibebankan secara sepihak. Selanjutnya itu kesesuaian dengan hukum positif. Meskipun berlandaskan syariah, kontrak syariah itu harus mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku di wilayah hukum kita. Seperti kita ini, kita tinggal di Indonesia, yaitu yang dimana negara kita ini adalah negara hukum. Jadi ketika kita membuat kontrak itu harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Dan di dalam kontrak tersebut tidak hanya sah secara hukum, tapi dengan nilai-nilai etika, moral,
dalam Islam serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Jadi di dalam membuat kontrak tersebut ada perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak-pihak yang membuat kontrak, itu harus memiliki perlindungan hukum yang jelas. Lanjut soal yang kedua, yaitu saya bacakan. Suatu kontrak bisnis telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, namun di tengah pelaksanaan muncul perselisihan mengenai penafsiran terhadap salah satu klausul di dalam isi klausul tersebut. Para pihak memiliki pandangan yang berbeda terkait isi klausul tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan, potensi konflik hukum. Sebagai seorang kontrak drafter yang turut menyusun kontrak tersebut, Anda diminta untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Langkah-langkah strategis apa yang seharusnya Anda ambil dalam kapasitas sebagai kontrak drafter untuk merespon persoalan ini? Baik, di dalam soal yang kedua ini, ketika saya menjadi seorang kontrak drafter yang dimana di dalam membuat kontrak ini ada perselisihan yang menimbulkan ketegangan yang juga berpotensi menjadi konflik hukum. Di dalam menyikapi permasalahan ini, tentunya kita sebagai seorang kontrak drafter harus mencari cara-cara yang tepat, cara-cara yang efisien, dan di dalam cara yang kita pilih itu tidak merugikan salah satu pihak. Tentunya kita harus mencari win-win solution, yaitu solusi yang tepat, yaitu kita dalam menyikapi permasalahan tersebut, kita memberi ruang mediasi kepada para pihak yang tertera di dalam kontrak tersebut. Kita memberi ruang, kita memberi forum, kita mediasikan para pihak tersebut, mana klausul yang bermasalah atau tidak ada atau ada pandangan yang berbeda terkait isi klausul tersebut. Kita bedah, kita cari solusinya, kita juga menengahi permasalahan tersebut. Kita juga yang membuat kontrak dengan sebagai kontrak drafter. Kita mediasi untuk mencapai mufakat agar opsi yang kita pilih ini tidak menjalar ke ranah litigasi atau pengadilan. Sebelumnya saya ketika menjadi kontrak drafter itu akan tekankan lagi bahwasanya kita sebelumnya di dalam membuat kontrak ini tentu ada syarat-syaratnya dalam membuat kontrak. Dan seperti saya sebutkan tadi di soal yang pertama itu di dalam jawaban soal yang pertama itu tadi ada hal-hal penting yang harus kita garisbawahi dalam sebelum membuat kontrak. Itu kita ridho, kita membuat klausul itu
kita membuat kontrak itu harus jelas dengan tidak menggunakan bahasa yang multitafsir atau kata-kata yang ambigu. Jadi di dalam kontrak kita harus menyetujui hal-hal tersebut. Jadi kita kembali ke soal yang kedua ini. Saya akan tekankan lagi kepada kedua belah pihak tersebut. Ini kita bicara saat sudah ada di dalam forum ya. Kedua belah pihak tersebut tentang prinsip hukum di dalam kontrak yang dimana di dalamnya sudah diterapkan asas-asas hukum. Kontrak seperti beritikat baik kita membuat kontrak itu harus ada itikat yang baik. Dan selanjutnya di dalam membuat kontrak itu kita harus menepati perjanjian tersebut, atau yang dimana bahasa latinnya itu pacta sunt servanda. Jadi perjanjian harus dihormati. Jadi ketika kita membuat kontrak, kita membuat perjanjian itu harus menepati perjanjian tersebut atau menepati kontrak tersebut. Bagaimanapun kita sudah ridho, kita sudah menerima klausul-klausul yang sudah disepakati di dalam membuat kontrak tersebut. Ketika di dalam mediasi tersebut tidak alat atau tidak ada kesepakatan untuk menerima kontrak yang sebelumnya, maka kita sebagai kontrak drafter harus melakukan amandemen kontrak atau addendum. Bisa menjadi solusi yang menyelesaikan kontrak tersebut. Kita menambahkan klausul-klausul yang sebelumnya ada mungkin ada salah pemilihan kata, atau di kedua belah pihak tersebut ada salah penafsiran di dalam klausul tersebut. Kita melakukan amandemen kontrak, dan kita sebagai kontrak drafter harus meninjau kembali mana kontrak-kontrak atau mana klausul-klausul yang telah kita buat itu harus tidak menggunakan bahasa yang ambigu atau multitafsir. Selanjutnya soal yang ketiga. Ada tambahan yang di jawaban soal kedua itu kita harus meninjau redaksi klausul dari segi tata bahasa hukum agar di kemudian hari tidak terjadi masalah yang serupa. Maka dengan kesepakatan kedua pihak tersebut, ketegangan ini antara kedua pihak tersebut bisa diselesaikan tanpa harus ke ranah litigasi. Baik, selanjutnya itu soal yang ketiga, saya bacakan. Dalam perjanjian internasional, para pihak yang berasal dari negara yang berbeda seringkali menyepakati ketentuan mengenai governing law atau choice of law dan choice of forum. Apa Anda pahami tentang governing law atau choice of law dan choice of forum? Mengapa penting bagi para pihak untuk menyepakati governing law dan choice of law, choice of forum?
dalam kontrak internasional. Jelaskan. Baik. Di dalam soal yang ketiga ini dalam praktik kontrak internasional ya, para pihak itu berasal dari yurisdiksi yang berbeda. Seringkali menyepakati ketentuan mengenai governing law atau choice of law dan choice of forum. Kedua ketentuan ini memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaga kepastian hukum dan menghindari konflik ketika terjadi perselisihan pelaksanaan kontrak. Untuk pengertian governing law itu merupakan ketentuan dalam kontrak yang menentukan sistem hukum nasional dari negara mana yang akan mengatur, menafsirkan, dan menegakkan isi perjanjian. Dengan adanya penunjukan hukum yang mengatur para kedua belah pihak ini yang melakukan kontrak tersebut, agar para pihak itu mengetahui aturan hukum mana yang akan diterapkan dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kontrak bisnis tersebut. Sementara itu kita jelaskan choice of forum atau jurisdiction clause menunjukkan pada lembaga atau pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa jika terjadi konflik, seperti soal nomor 2 tadi itu mengalami konflik. Forum mana yang bisa dipilih bisa berupa pengadilan nasional atau negara atau lembaga arbitrase internasional seperti ICC, SIAC atau LCIA. Bisa dipilih lembaga mana yang dituju. Pilihan forum dapat dibuat eksklusif, hanya forum tersebut yang berwenang, atau non eksklusif, berarti para pihak boleh memilih forum lain. Di dalam kontrak pentingnya menyepakati governing law dan clause of forum dalam kontrak internasional tidak bisa diabaikan. Pertama, kedua, klausul ini memberikan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara. Perbedaan sistem hukum dapat menimbulkan kebingungan dalam menafsirkan ketentuan kontrak. Dengan adanya penunjukan hukum yang jelas di dalam kontrak tersebut, maka para pihak dapat menghindari konflik hukum atau conflict of laws yang seringkali menjadi akar masalah dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua, kesepakatan mengenai choice of forum dapat mencegah perselisihan yurisdiksi dan mempercepat penyelesaian sengketa, yang dimana hal ini itu sangat penting ya, karena tanpa forum yang jelas para pihak bisa saling berebut yurisdiksi dan memperpanjang proses hukum. Selain itu, pemilihan forum yang netral dan dianggap adil oleh kedua belah pihak ini yang membuat kontrak, maka dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan kesetaraan dalam kontrak tersebut. Jadi ketika kita membuat kontrak lintas negara, kita harus memilih forum yang netral, yang adil. Yang adil itu adil menurut kedua belah pihak ya, tidak adil menurut salah satu pihak. Dan dalam pembuatan kontrak tersebut kita memilih forum tersebut agar meningkatkan rasa kepercayaan dan kesetaraan dalam berkontrak. Cukup itu yang bisa saya sampaikan di dalam
UTS ini. Jadi jika ada salah kata atau ketidakjelasan atau kekurangan dalam saya menyampaikan video ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.